Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama sahabat-sahabat beliau. Di antara salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tiba-tiba datanglah seorang badui menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai seekor kuda. Lalu ia menghampiri dan mendekat seraya berkata, "Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah. Akan tetapi sesudah mereka semua memeluk Islam, justru terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Ya Rasulullah, aku khawatir mereka akan kembali kufur meninggalkan agama Islam, karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut. Aku berharap engkau mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka itu." Mendengar keterangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memandang ke arah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali pun mengerti maksud pandangan itu. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka." Di tempat perbincangan mereka, ternyata ada seorang yang bernama Zaid bin San'ah, yaitu seorang pendeta Yahudi yang turut mendengarkan laporan orang Badui dan jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian mendekatlah pendeta itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, aku akan belikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan hutang dan dengan perjanjian." Mendengar tawaran pendeta itu, maka Rasulullah SAW pun berkata, "Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berhutang kepadamu. Akan tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." Maka pendeta Zaid bin San'ah itu menjawab, "Baiklah." Zaid bin San'ah kemudian membeli kurma dengan kualitas yang terbaik, lalu menyerahkannya kepada Rasulullah SAW dengan perjanjian-perjanjian tertentu dan akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu pula. Kemudian Rasulullah SAW menerima kurma itu, lalu diserahkan kepada orang Badui untuk dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana kemarau itu. Hari demi hari pun berlalu, dan sampailah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin majelis ilmu di masjidnya. Masjid itu pun penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana termasuk Sayyidina Umar yang belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Ketika sudah sampai di saf terdepan, pendeta itu bukannya langsung duduk, tetapi justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Lalu dengan beraninya dia menarik kain sorban Rasulullah SAW yang melingkar di lehernya, sehingga beliau tercekik karenanya. Melihat itu, seluruh sahabat sontak berdiri dan geram, seperti hendak ingin menyerang pria asing ini. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi SAW berkata dengan marahnya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk memenggal kepala orang ini." Namun Rasulullah SAW justru memberi isyarat dengan tangannya agar Sayyidina Umar dan seluruh hadirin tenang. Rasulullah SAW pun masih dalam keadaan tercekik. Beliau lantas menoleh ke arah pendeta yang bernama Zaid itu. Lalu Rasulullah berkata kepada pendeta itu tanpa menyebut nama aslinya, "Wahai Yahudi, ada apa?" Lalu Zaid bin San'ah itu menjawab, "Wahai Muhammad, kau berhutang padaku, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang." Lalu Rasulullah bertanya, "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu pembayaran itu?" Maka Zaid bin San'ah menjawab sambil melepaskan sorban Rasulullah, "Aku tidak peduli, bayarlah hutangmu sekarang juga." Maka Rasulullah SAW pun berpaling kepada Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sok kurma, sekitar 40 kg kurma, untuk membayar hutang itu kepada Yahudi ini, dan berilah dia tambahan sebanyak 20 sok kurma lagi." Lalu Sayyidina Umar bertanya dengan herannya, "Wahai Rasulullah, 20 sok itu untuk membayar hutang, akan tetapi tambahan 20 sok lagi itu untuk apa?" Maka Rasulullah menjawab, "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia." Kemudian Sayyidina Umar pun keluar dari masjid dan berjalan bersama Zaid bin San'ah menuju Baitul Mal atau kas negara. Sepanjang perjalanan, Sayyidina Umar mencoba meredam kekesalannya. Pikirnya, bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah SAW tepat di depannya. Ingin sekali Sayyidina Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan bersamanya itu. Tapi bagaimanapun juga, ketaatan Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW jauh lebih besar dari amarahnya. Lalu sampailah Sayyidina Umar dan pendeta Zaid di Baitul Mal. Maka dengan segera Sayyidina Umar menyiapkan 2 karung yang masing-masingnya akan diisi dengan 20 sak kurma.
Karung pertama pun selesai diisi dan diberikannya lah kepada pria Yahudi itu. Sementara Sayyidina Umar sedang mengisi karung kedua. Lalu sang pencekik Rasulullah SAW tadi mencegahnya dan berkata, "Wahai Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke karung itu." Sayyidina Umar tidak peduli dan berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah dan aku tidak ingin mendengarmu." Lalu pendeta itu pun berkata, "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenalku?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Aku tidak peduli." Lalu pendeta itu berkata lagi, "Aku adalah Zaid bin San'ah." Mendengar pengakuan namanya, Sayyidina Umar pun terkejut, kemudian berdiri menghadapnya dan berkata, "Apakah benar engkau Zaid bin San'ah, seorang pendeta Yahudi yang ahli Taurat?" Maka Zaid menjawab, "Benar, akulah Zaid bin San'ah." Lalu Sayyidina Umar berkata lagi, "Bukankah kau tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Lalu pendeta itu menjawab, "Benar, aku mengetahuinya, akan tetapi cobalah engkau pikir wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian umat Islam yang mengimaninya sebagai seorang nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apakah engkau pikir aku ini sudah gila?" Sayyidina Umar pun bertanya, "Lantas mengapa engkau melakukannya?" Pendeta itu menjawab, "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja, masih ada satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu hutang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenarannya. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan amarahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, bahwa aku bersaksi Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dan aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menyedekahkan sebagian hartaku untuk umat Muhammad." Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Ini untuk sebagian umat Nabi Muhammad saja, sebab hartamu tidak akan cukup untuk dibagikan kepada seluruh umat Rasulullah." Maka Zaid bin San'ah pun berkata, "Ya, untuk sebagian umat Muhammad." Kemudian Zaid bin San'ah kembali menemui Rasulullah SAW dan menyatakan kalimat syahadatnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ia pun beriman dan membenarkan Rasulullah SAW. Sahabat beriman, pendeta yang bernama Zaid bin San'ah itu telah membuktikan tentang kebenaran tanda kenabian pada Rasulullah SAW, yang akhirnya ia mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam. Ini juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Zaid bin San'ah untuk masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.